Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dengan NIM 2517107 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang produk skripsi yang saya buat, yaitu dengan judul Skripsi Perancangan Media Pembelajaran berbasis website menggunakan Google Site pada mata pelajaran TIK kelas 11 di SMA Negeri 1 Junjung Sirih. Oke, baiklah, kita langsung saja penjelasan tentang media pembelajaran menggunakan Google Site. Nah, jadi beginilah tampilan awal yang terdapat pada media pembelajaran Google Site. Di sini pada media pembelajaran TIK yang saya rancang terdapat beberapa tombol, yaitu ada tombol Home, ada tombol absensi, perangkat pembelajaran, materi, video, evaluasi, game, dan profil. Nah, pada tombol Home terdapat petunjuk, di mana petunjuk ini akan memberitahu tentang penggunaan media. Nah, pada petunjuk ini terdapat penjelasan tombol-tombol yang ada pada tampilan Home, yaitu yang pertama tombol Home. Tombol ini akan mengarahkan pengguna ke tampilan halaman awal. Nah, pada tombol Home terdapat bagian submenu, yaitu tombol petunjuk. Nah, pada tombol absensi mengarahkan kita ke penjelasan tentang pengambilan absensi setiap pertemuan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada tombol perangkat pembelajaran, di mana akan mengarahkan kita ke penjelasan tentang perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus dan RPP. Selanjutnya ada tombol materi, di mana mengarahkan kita untuk ke materi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran TIK kelas 11 semester 1. Selanjutnya ada tombol video. Tombol ini akan mengarahkan kita ke video pembelajaran tentang Microsoft Word. Nah, ada juga tombol evaluasi, di mana tombol ini akan mengarahkan kita ke latihan pembelajaran tentang Microsoft Word. Selanjutnya ada tombol game. Nah, tombol game ini akan mengarahkan kita ke permainan yang berisi tentang mengetik 10 jari. Dan yang terakhir ada tombol profil. Nah, ini mengarahkan kita kepada pengguna profil pembuat media. Selanjutnya, nah ini yang tombol petunjuk yang digarisbawahi, berarti kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kita masuk ke tombol selanjutnya, yaitu ada absensi. Nah, pada absensi ini terdapat beberapa submenu, yaitu 12 pertemuan dalam satu semester. Seperti contoh pertemuan 1. Nah, pertemuan 1 ini terdapat absensi kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS pada semester 1. Nah, karena ini pertemuan 1, maka absensi ini adalah absensi pertemuan 1. Nah, di sini terdapat nama lengkap dan ada kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPA 3, 11 IPS 1, 11 IPS 2. Dan juga ada keterangan kehadiran siswa yang terdapat hadir, sakit, izin. Selanjutnya, pengguna dapat mengakses absensi ini dan dikirim. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini halaman sebelumnya, yaitu kita kembali ke submenu pertemuan pada
absensi tadi. Nah, begitupun selanjutnya dengan absensi lainnya itu ada 12 pertemuan selama 1 semester. Nah, untuk ke halaman sebelumnya kita klik absensi, maka kita akan kembali ke menu home. Nah, ini ada terdapat tombol perangkat pembelajaran yang berisi 2 submenu, yaitu ada silabus dan RPP. Nah, yang pertama silabus. Di sini ada silabus mata pelajaran TIK di SMA Negeri 1 Gunung Sirih. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman sebelumnya, yaitu ada submenu yang kedua adalah RPP. Nah, untuk RPP ini, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ini terdapat 12 KD, 12 KD dan indikator. Nah, seperti contoh yang pertama kita membuka KD 3.1 dan 4.1. Nah, untuk KD 3.1 dan 4.1 di sini terdapat rencana pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 1 yang membahas tentang dasar-dasar Microsoft Word. Nah, dengan waktu 1 kali pertemuan atau 1 kali 45 menit. Selanjutnya kita kembali ke menu halaman sebelumnya dengan cara klik KD 3.1 dan 4.1 yang telah digarisbawahi, maka nanti akan muncul tombol seperti jari seperti ini, maka kita klik. Nah, untuk KD selanjutnya sama dengan KD 3.1 dan 4.1. Nah, kita klik untuk tampil ke halaman sebelumnya. Nah, jika kita klik maka akan tampil ke halaman sebelumnya, dan kita klik perangkat pembelajaran, maka akan tampil ke menu home. Nah, untuk tombol selanjutnya ada materi. Nah, pada materi ini terdapat beberapa materi, yaitu terdapat 12 submenu. Yang pertama, pembelajaran pertemuan pertama ada dasar-dasar Microsoft Word. Yang kedua, ada pengeditan teks di Microsoft Word. Yang ketiga, pengaturan font atau huruf. Selanjutnya, pengaturan paragraf. Selanjutnya, ada list atau daftar. Nah, untuk submenu selanjutnya ada materi selanjutnya berisi tentang pengaturan halaman dan kertas. Nah, untuk materi selanjutnya ada header dan footer. Untuk materi selanjutnya yaitu pengaturan kolom, gambar dan foto, tabel, word art dan komentar, dan yang terakhir mengetik 10 jari. Nah, sekarang kita klik materi dasar-dasar Microsoft Word. Nah, pada dasar-dasar Microsoft Word ini terdapat beberapa submenu, yaitu ada pengertian Microsoft Word, fungsi, versi, dan sejarahnya. Yang kedua, ada bagian-bagian dan tampilan Microsoft Word. Yang ketiga, cara membuka Microsoft Word. Yang keempat, membuka file dokumen. Yang selanjutnya ada cara menyimpan file dokumen, dan selanjutnya menutup dan keluar aplikasi. Nah, kita contohkan cara membuka Microsoft Word. Kita klik tombol yang ada pada dasar-dasar Microsoft Word ini, yaitu cara membuka Microsoft Word. Nah, maka akan tampil halaman baru, yaitu yang berisi tentang materi yang telah diberikan, yaitu tentang cara membuka Microsoft Word dan membuat file dokumen baru.
Nah, di sini siswa dapat mengakses materi tersebut dan mempelajari baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, untuk kembali ke halaman selanjutnya, kita klik tombol yang cara membuka Microsoft Word yang di garis bawahi, kita klik, maka kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kita contohkan untuk yang kedua. Di sini kita coba membuka materi kedua, yaitu tentang dasar-dasar Microsoft Word ini ya, adalah cara menyimpan file dokumen. Nah, maka tampilannya akan tetap sama, sesuai materinya akan sesuai dengan yang kita klik, yaitu cara menyimpan file dokumen di Microsoft Word. Selanjutnya kita klik cara menyimpan file dokumen ini, maka kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya kita klik dasar-dasar Microsoft Word. Nah, kita akan kembali ke halaman materi, di mana terdapat beberapa materi yang akan kita pelajari satu semester. Nah, di sini kita contohkan yang kedua untuk materinya, yaitu tabel. Kita klik menu tabel, maka akan muncul beberapa submenu untuk materi tentang tabel, yaitu cara membuat tabel, ada menghapus tabel, mengenal bagian tabel, menambahkan, menghapus sel tabel, menggabungkan sel tabel, menambah dan menghapus baris tabel, menambah dan menghapus kolom tabel, memberi warna tabel, dan mengatur peralatan teks di tabel. Nah, untuk contoh, kita contohkan yang pertama, kita klik menghapus tabel. Nah, maka akan muncul materi yang akan kita pelajari, yaitu cara menghapus tabel di Microsoft Word. Nah, di sini juga kita bisa akses materi pembelajarannya. Nah, selanjutnya kita klik menghapus tabel, maka kita akan pergi ke halaman sebelumnya. Nah, kita klik tabel, maka kita akan pergi ke halaman awal materi. Nah, selanjutnya kita klik materi, maka kita akan kembali ke halaman home. Nah, selanjutnya kita masuk ke video. Nah, untuk tampilan video ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Word, fungsi dan menu Microsoft Word. Fungsi dan menu di Microsoft Word. Nah, caranya kita tinggal klik tombol play, maka kita akan tersambung langsung ke YouTube. Jadi di sini kita bisa mempelajari langsung bagaimana fungsi dan menu di Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita klik menu video, maka kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita ke halaman evaluasi. Nah, untuk halaman evaluasi ini terdapat latihan yang, nah, di sini sebelum kita mengerjakan latihan, kita akan mengisi absen terlebih dahulu. Nah, di sini ada kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan 11 IPS 1 dan IPS 2. Nah, di sini terdapat ada juga nama. Kita contohkan contoh 11 IPA 1, nama Megawati. Nah, kita klik berikutnya, maka
akan muncul tampilan soal latihan kelas 11 IPA dan IPS. Nah, kita klik berikutnya. Nah, maka soal-soal latihan akan muncul dan kita bisa mengerjakan soal-soal latihan tersebut. Nah, mungkin seperti itu untuk contoh soal latihan pada ini. Nah, kita klik latihan, maka kita akan kembali ke halaman evaluasi. Lalu kita klik halaman evaluasi, maka kita akan kembali ke menu home di tampilan awal. Nah, untuk selanjutnya ada tombol game. Nah, kita klik tombol game, maka kita akan tampil ke halaman game, yaitu terdapat game mengetik 10 jari. Nah, jadi beginilah tampilan game mengetik 10 jari. Maka kita start lesson. Tenggelam di lautan. Catatan penjualan. Berhubung game kita game online, maka terdapat iklan yang ada di game kita. Jadi untuk itu kita bisa close lesson. Nah, selanjutnya kita melakukan start untuk memulai game. Tenggelam di Mungkin untuk game kita bisa mengaksesnya, dan apabila ada iklan kita bisa close. Nah, kita kembali ke menu sebelumnya, yaitu kita klik game. Kita klik game, maka kita akan kembali ke halaman awal, yaitu kita akan kembali ke halaman home. Selanjutnya ada menu profile. Nah, untuk menu profile ini terdapat biodata pembuat media, itu biodata saya. Nah, di sini, nah mungkin seperti ini, dan kita kembali ke menu, kita klik biodata. Nah, sebelumnya ini adalah sebelum kita ke menu biodata, maka akan terdapat dua submenu, yaitu ada biodata dan kontak. Nah, biodata ini tampilan yang ini. Nah, kita klik biodata, maka tampilannya kembali ke submenu. Lalu kita klik kontak. Nah, untuk kontak ini bisa diakses oleh pengguna apabila ingin menghubungi pembuat media apabila terjadi kekeliruan atau kebingungan. Nah, di sini bisa juga, di sini ada ruang diskusi di mana kita bisa berdiskusi, siswa bisa berdiskusi untuk menanyakan hal-hal yang tidak dipahami. Nah, selanjutnya kita klik kontak, maka kita akan tampil ke halaman profile. Nah, kita klik profile, maka akan tampil ke halaman home. Nah, mungkin sekian cara menggunakan media pembelajaran menggunakan Google Site pada mata pelajaran TIK. Nah, terkurang terlebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.